Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya ingin mengajak kita semua untuk fokus pada pertumbuhan pribadi dan pertumbuhan hidup rohani terutama bagi mereka yang aktif dalam pelayanan. Seringkali kalau kita melayani entah di gereja, entah di masyarakat, entah juga di rumah tangga, kita seringkali berharap orang lain yang bertumbuh lewat pelayanan kita. Dan kemudian kita melakukan sesuatu untuk orang lain, tapi kemudian lupa akan pertumbuhan pribadi. Ujung-ujungnya kita lelah dan tidak jarang kita malah ngomel, mengeluh. Saya sudah melayani begini-begini tetapi yang dilayani kok tidak tahu diri. Nah, itu terjadi karena fokusnya bukan pada pertumbuhan pribadi. Akan menolong kita kalau sambil melayani, kita sendiri bertumbuh. Menjadi makin sabar, menjadi semakin empati, menjadi semakin peduli, dan menumbuhkan rasa cinta kasih yang semakin kuat. Nah, kalau fokus pada pertumbuhan pribadi, maka pelayanan kita justru membawa berkat bagi kita sendiri maupun bagi orang-orang yang kita layani. Tetapi kalau kita lupa fokus pada pertumbuhan pribadi, lalu terus-menerus kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk orang yang kita layani, itu baik, tapi kadang-kadang kemudian membuat kita lelah. Karena sebetulnya pelayanan kita memang membutuhkan energi kita. Tetapi bisa pada saat yang sama menjadi sarana kita berefleksi dan untuk bertumbuh sebagai pribadi maupun juga dalam hal rohani. Maka dalam melakukan kegiatan, kita mestinya bukan hanya sekedar menolong orang, tetapi kita sendiri kemudian melihat nilai apa yang kita perjuangkan dari karya pelayanan kita. Sehingga sehabis pelayanan kita bukan hanya mendapatkan rasa lelah, tetapi kepenuhan, rasa syukur, dan pertumbuhan dalam kualitas-kualitas pribadi yang penting. Kita menjadi lebih penuh cinta kasih, lebih penuh sukacita, dan lebih merasa berarti dalam hidup ini. Kalau tidak, yang terjadi justru ada banyak gesekan yang membuat kita merasa lelah dan kemudian bisa jadi mengalami kepahitan, bahkan menyerah. Dan menurut saya pelayanan ini bukan hanya di lingkup gereja, tetapi juga di lingkup rumah tangga. Seorang istri yang melayani suami dan anak-anak, coba juga mengalami pertumbuhan lewat pelayanan itu. Menyiapkan makanan untuk keluarga, bersih-bersih rumah, agar seluruh keluarga merasa nyaman. Dihayati sebagai sebuah proses pertumbuhan pribadi. Sehingga kemudian terhindar dari rasa lelah dan sia-sia pelayanannya di rumah. Karena seringkali kita tidak mendapatkan apresiasi dari pelayanan kita. Maka lebih baik daripada mengharapkan apresiasi dari orang luar, kita justru menemukan poin-poin yang bisa menjadi titik tolak untuk pertumbuhan kita pribadi. Cinta yang makin bertumbuh, keikhlasan yang makin besar, dan kemampuan untuk terus-menerus bersemangat di dalam melayani keluarga, melayani masyarakat, juga melayani tempat-tempat kita hidup dalam komunitas tertentu. Itulah yang membantu kita sebetulnya untuk kemudian bisa melihat
pelayanan kita sebagai anugerah Tuhan yang membawa rasa syukur karena kita diberi kesempatan kepada Tuhan untuk terlibat dalam karya Tuhan, baik di lingkungan masyarakat maupun rumah tangga, maupun lingkungan gereja atau tempat kita pelayanan di tempat yang lain. Di situ kita kemudian menemukan kemurnian dalam pelayanan. Bukan mengharapkan sesuatu apapun itu, tetapi justru ungkapan rasa syukur karena kita sendiri sudah bertumbuh. Dan tentu pelayanan yang seperti ini awet karena semakin membuat kita berkembang. Semakin dekat juga dengan Tuhan. Semakin juga bisa merasakan rahmat Tuhan yang begitu besar kepada kita. Maka mari dalam pelayanan kita juga melihat proses pelayanan yang kita laksanakan sebagai proses untuk pertumbuhan pribadi dalam hal kualitas pribadi maupun juga di dalam hidup rohani. Sehingga pelayanan menjadi ungkapan rasa syukur dan membantu kita juga berjumpa dengan Tuhan sendiri. Membantu kita untuk terus sadar bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan lewat pelayanan-pelayanan kita. Dan itu membuat pelayanan kita lebih menghasilkan buah. Baik yang kita layani, baik bagi yang kita layani, maupun bagi kita sendiri. Dan tentu pelayanan seperti ini membuat kita lebih penuh sukacita dan merasakan damai sejahtera. Maka kita bisa bertanya diri, bagaimana pelayanan kita masing-masing? Apakah membuat kita bertumbuh atau membuat kita justru membawa kepahitan? Membuat kita lelah dalam pelayanan kita. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa melayani dengan tulus dan membuat kita sendiri bertumbuh terus dalam iman dan kasih dan dalam kesadaran bahwa kita hidup bersama Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.